Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Teguh Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang mengapa wanita berselingkuh. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kalau beberapa puluh tahun yang lalu itu biasanya kalau kita bicara tentang perselingkuhan, itu ya yang pria atau pihak suami itu yang berselingkuh gitu. Tapi pada saat ini rasanya itu kok hampir berimbang gitu. Baik suami maupun istri itu punya kesempatan dan punya kecenderungan untuk bisa berselingkuh. Nah ini bagaimana Pak Boleh? Memang pandangan kita pada umumnya adalah bahwa suami itu yang lebih banyak berselingkuh dibandingkan istri. Tapi memang dalam kenyataannya setiap orang yang berselingkuh kan membutuhkan rekan. Jadi sebetulnya perbandingannya selalu adalah sama ya. Namun memang di antara mereka yang sudah menikah di masa lampau biasanya pria yang mudah jatuh. Tapi benar kata Pak Gunawan, sekarang ini perempuan pun juga bisa jatuh. Jadi kita memang mau membahas hal ini. Nah, saya akan membuka dengan perkataan yang diucapkan oleh pendeta Billy Graham. Kita tahu Tuhan sudah memanggil beliau beberapa waktu yang lalu. Suatu ditanya ya, apakah ingatan tentang dirinya yang dia ingin tinggalkan setelah kematiannya? Pendeta Billy Graham menjawab, integritas. Dan puji Tuhan, itulah ingatan tentang dirinya yang telah ia titipkan kepada kita semua. Sampai akhir, beliau menjaga kekudusan hidupnya dan tidak jatuh ke dalam dosa yang mengharuskannya kehilangan integritas. Nah, sudah tentu kita sebagai anak Tuhan, kita juga ingin ya menjaga kekudusan dan membawa integritas sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Dari semua yang tidak berhasil, sebagian jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dosa yang tidak hanya menghancurkan hidup pribadi, tapi juga keluarga dan pelayanan kita. Nah, kita bisa melihat ini terjadi di dalam bukan saja orang-orang yang ternama, tapi juga siapapun ya bisa akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dan ini nggak bisa enggak akan membawa dampak yang besar bagi keluarga. Ya, integritas, kata itu memang sering kali muncul Bapak, tetapi apa sebenarnya pengertiannya integritas? Integritas sebetulnya berarti utuh ya, tidak ada cacat celah. Berarti orang ini memang orang yang lurus, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauh dari dosa. Nah, pendeta Billy Graham memang sejak awal pelayanannya menekankan hal itu Pak Gunawan. Misalkan dalam soal uang, dia itu memutuskan membentuk yayasan. Jadi dia hanya menerima gaji dari yayasannya. Dia nggak terima bahkan royalti dari buku-buku yang ditulisnya. Dia nggak terima uang dari persembahan, nggak terima. Dia hanya terima gaji setiap bulan berapa, udah gitu. Jadi itu membebaskan dia dari uang. Dan juga soal perempuan juga, dia menjaga kekudusan hidupnya, dia setia kepada istrinya, dan atas anugerah Tuhan dia nggak pernah jatuh juga. Dan juga dalam hal kuasa, dia juga nggak mementingkan kuasa. Ya, dia itu pokoknya siapa aja boleh terlibat dalam pelayanannya, dan dia selalu bersyukur kepada Tuhan atas teman-teman yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, jadi lewat semua itu dia berhasil memelihara integritas alias hidup yang utuh, hidup yang tidak ada cacat celahnya. Ya, sebagai pendeta yang cukup terkenal Bapak ya, dan ya kita akui saja memang beliau itu kan tampan juga gitu, dengan postur tubuh yang cukup bagus gitu Bapak ya. Nah, apakah tidak ada godaan dari pihak kaum wanita terhadap dia itu Bapak? Pasti ada Pak Gunawan ya, tapi karena dia memang menjaga diri, dia nggak memberikan kesempatan, jadi orang juga rupanya tuh nggak berinisiatif. Memang ya kita bisa berkata ada aja ya orang yang bisa berinisiatif meskipun kita nggak membuka pintu. Tapi sebetulnya kebanyakan perselingkuhan itu dimulai sewaktu yang satu melihat adanya tanda-tanda dari pihak yang satunya Pak Gunawan. Karena ya kita tempatkan diri kita saja dalam situasi itu.
Apakah kita nggak ada angin, nggak ada hujan akan mau mendekati seseorang? Enggak, kita mau memastikan dulu orang ini kira-kira akan terima kita nggak, orang ini kira-kira suka sama kita, dan kita tahu dari mana? Tahunya dari gerak-geriknya. Nah, jadi memang terpulang dari kita pula. Apakah kita memang membuka pintu-pintu itu, gerak-gerik kita, kata-kata kita, ya? Nah, kalau kita memang ada tuh gerak-geriknya, nah pihak yang sana akhirnya menangkap, wah ini sepertinya ini undangan. Jadi akhirnya masuklah orang ke dalam hidup kita. Jadi saya kok yakin ya Pak Billy Graham pasti ada yang suka dengan dia karena memang orangnya tampan, tapi ya saya yakin juga dia memang nggak memberikan kesempatan itu. Iya, karena kan pelayanan beliau ini bukan hanya di mimbar atau khotbah dalam jumlah besar, tapi kan juga bisa konseling dan sebagainya. Ini kan sangat rawan gitu Pak. Betul, dan dia kadang-kadang memang ya konseling orang meskipun ya tidak terlalu sering, karena memang tugasnya dia lebih seperti seorang pengabar Injil. Dan di luar itu Tuhan memakai dia menjadi penasihat bagi para pemimpin negara. Nah, tapi sekali lagi ya kita mau tekankan bahwa integritas itu perlu dipelihara, nggak datang dengan sendirinya. Kita yang memang harus menjaga diri. Nah, Pak Paul, apa saja sebenarnya yang menyebabkan perselingkuhan itu terjadi dalam diri wanita? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ya, mungkin penyebab yang paling sering membuat wanita jatuh ke dalam dosa perzinahan adalah kebutuhannya akan perhatian. Tidak soal apakah pernikahannya baik atau tidak, begitu ia mendapat perhatian dari pria, dia akan merasa senang. Dan sadar atau tidak sadar, dia akan berusaha memperolehnya lagi. Nah, mungkin kita ini berkata, ya seharusnya kan sama ya, pria juga senang dong diperhatikan. Betul, semua orang senang diperhatikan. Tapi derajat atau kadar kesenangannya berbeda. Waktu wanita mendapatkan perhatian dari orang, dia benar-benar merasa itu sepertinya kebutuhannya itu terpenuhi. Bukan hanya senang ada orang memperhatikan, tapi ada kebutuhan yang sudah dipenuhi. Jadi apa tuh contoh konkretnya? Ditelepon, ditanya, diberikan senyum, diajak bicara, diajak pergi, diberikan kabar. Nah, ini adalah beberapa contoh bentuk perhatian yang biasanya mendapat sambutan hangat dari wanita. Sudah tentu, bila ia mendapat perhatian yang cukup dari suami, dia akan lebih dapat menahan diri. Tapi, jika tidak, akan selebih sukar baginya untuk menguasai dirinya. Itu sebab, yang mesti mengawasi kebutuhannya akan perhatian dan tidak membiarkan diri terseret olehnya. Iya, itu caranya bagaimana Pak Paul ya? Supaya dia bisa mengawasi kebutuhannya akan perhatian dan tidak sampai terseret itu Pak Paul. Dia memang harus mengakui apakah ada kebutuhan itu dalam dirinya. Kalau memang dia menyadari, iya rumah tangga saya nggak begitu harmonis, ya memang suami saya nggak begitu memberikan perhatian kepada saya, iya kok saya kayaknya haus ya orang memberi perhatian. Saya senang kalau ada pria yang ajak ngomong sama saya atau memberikan komentar tentang saya, kok saya begitu senang. Nah, kalau itu yang kita rasakan, besar kemungkinan memang kita sedang mempunyai kebutuhan akan perhatian. Dan kalau kita tahu ada, kita langsung harus memang memagari, menjaga batas. Jangan sengaja-sengaja mancing-mancing supaya pria itu memberi perhatian, nanya lagi lah, ajaklah, apalah. Nah, jangan. Jadi kita kalau mendapatkan perhatian, ya kita sopan sama orang, kita misalnya berterima kasih atau apa, tapi ya udah stop di situ. Tapi biasanya orang-orang yang butuh perhatian seperti ini itu punya penampilan yang sangat mudah bergaul gitu Pak Paul. Akrab sekali, cepat akrab sekali dengan teman-teman dan termasuk yang lawan jenisnya gitu Pak Paul. Pada umumnya begitu Pak Gunawan, itu sebab pada akhirnya ya atau orang-orang seperti inilah yang menerima perhatian dari pria. Ya karena memang ya orangnya supel, ramah, senang senyum, senang bertanya, senang bercanda. Nah, tapi kalau dia sendiri tahu dia mempunyai kebutuhan itu, nah mungkin dia harus benar-benar jaga dan jangan sampai melewati batas. Iya. Selain kebutuhan akan perhatian, penyebab yang lain apa Pak? Hal lain yang juga cukup berperan dalam keputusannya untuk terlibat secara romantis dengan orang yang bukan suaminya adalah
kebutuhannya akan dukungan konkret. Di satu pihak ya, wanita itu senang mendengar kata-kata romantis dan syarat kasih. Tetapi pada kenyataannya, wanita jauh lebih senang melihat dan menerima dukungan atau bantuan yang konkret. Mungkin wanita yang masih belia ya, lebih menikmati kata-kata romantis dan mesra. Tetapi wanita yang telah berkeluarga dan mengerti kenyataan hidup akan lebih menghargai tindakan konkret sebagai wujud kasih dan kepedulian. Itu sebab tatkala dia menerimanya dari pria di luar rumah, dia mudah tersentuh dan menyerah. Contoh konkretnya misalnya, dia minta tolong suaminya, ini kok ledeng, ini kok bocor. Iya. Besoknya minta tolong lagi, ini ledeng kok bocor. Kalau kamu nggak bisa betulkan, bisa nggak tolong panggil tukang ledeng? Iya. Akhirnya harus berminggu-minggu dia yang harus panggil tukang ledeng karena suaminya nggak kunjung-kunjung panggil tukang ledeng. Nah, misalkan dia ketemu dengan seseorang, misalkan dalam tempat kerjanya lah, apa yang dia cerita, ini nih ledeng di rumah saya nih kok udah berapa hari ini bocor ini, saya jadi pusing juga nih. Saya udah panggil tukang ledeng tapi belum saya datang. Nah, ada temennya berkata langsung, saya ngerti kok bagaimana itu bisa benerin ledeng. Mau saya datang aja nanti, saya benerin. Ya, pasti disambut ya, boleh. Nah, datanglah dia. Nah, hal seperti ini nih sangat dihargai oleh wanita yang sudah menikah dan sudah lebih mengerti hidup lah. Bagi yang masih muda udah tentu ya senang kata-kata yang romantis ya, tapi bagi yang sudah menikah dan mengerti apa sih hidup, mereka itu lebih sebetulnya memberi respon terhadap pertolongan konkret seperti itu, Pak Gunawan. Waktu dia melihat ini laki-laki kok rela langsung bekerja, bantu dia lah, nolongin dia, hatinya tersentuh. Apalagi kalau dibandingkan dengan suaminya yang susah sekali dimintai tolong. Nah, ini memang menjadi pintu masuk bagi pria ke dalam hidup si wanita itu. Tapi kan sebagai suami, itu kan akan tersinggung sekali kalau dia minta bantuan kepada orang lain dan datang ke rumah, itu kan tersinggung dan bisa terjadi pertengkaran itu. Bisa, tapi biasanya si wanita akan berkata, ya saya udah minta tolong sama kamu sejak kapan-kapan. Kamu nggak pernah panggil-panggil, saya juga sudah panggil tukang ledeng, dia kok juga nggak bisa datang. Nah, ledeng ini harus dibetulkan. Nah, ada teman saya tiba-tiba menawarkan diri, ya udah saya panggil dia. Nah, jadi kita pria kalau nggak mau, memang istri kita ya terseret oleh kebutuhannya akan dukungan konkret, ya kita juga harus lebih meluangkan waktu memberikan dukungan konkret atau pertolongan konkret buat dia. Sebab sekali lagi ya, buat wanita yang sudah menikah, pertolongan konkret itu tuh sangat dihargai. Ya, tapi itu kan harus berulang beberapa kali gitu Pak Bos. Kalau hanya sekali gitu, kemudian lain kali dia minta tolong orang lain lagi, itu kan nggak sampai terjadi perselingkuhan itu Pak Bos. Betul. Nah, jadi memang kalau si wanita ini udah sadar bahwa kok dia kok senang ya, ini orang kok begitu baik, mau nolongin, kapan aja dipanggil kok mau nolongin. Nah, dia harus jaga, dia harus hati-hati. Karena besar kemungkinan hatinya sudah mulai tertambat. Ya, jangan sampai dia nyari-nyari kesempatan, rumahnya nggak rusak juga dipanggil sudah datang, ngebenerin inilah, ngebenerin itulah, cari alasan. Nah, itu jadi nggak benar ya. Iya. Hal yang lain apa Pak? Hal yang lain yang juga menjadi pintu masuk perselingkuhan bagi wanita adalah kebutuhannya akan rasa aman. Pada umumnya wanita menyukai keajekan, kepermanenan. Dia tidak suka keterkejutan. Bila dia menikah dengan pria yang tidak stabil, dia merasa cemas. Dalam kecemasan, dia akan mencari rasa aman. Sewaktu ia menerimanya dari seorang pria, godaan itu susah dilawannya. Itu sebab wanita mudah tertarik dengan pria yang mapan dan matang, karena keduanya itu, kemapanan dan kematangan, identik dengan kestabilan dan keamanan. Jadi pria yang atau suami yang gonta-ganti kerja, misalnya nggak stabil, nanti nggak suka main di pekerjaan, cari lagi yang lain, nanti konflik lagi sama temennya, cari lagi yang lain. Nah, wanita nggak suka, istri nggak suka.
dia itu kejutan-kejutan kayak gitu tuh membuat dia hidupnya cemas, nggak damai. Dia mau memang sebuah keajekan, ketenangan, ya, untuk bisa membesarkan anak-anak. Nah, akhirnya kalau dia bertemu dengan pria yang mateng, yang ajak, yang nggak ke kiri ke kanan, yang moodnya juga stabil, yang pekerjaannya juga baik dan permanen, ini menjadi daya tarik yang besar buat dia. Iya. Kemapanan di sini termasuk dalam hal ekonomi terutama Bapak ya. Betul. Jadi kebutuhan ekonominya bisa dipenuhi gitu. Betul. Saya sudah menjumpai Pak Gunawan kasus di mana rumah tangga sebetulnya itu dalam kondisi buruk, ya, nggak ada kedamaian, sering konflik dan sebagainya. Namun salah satu alasan kenapa istri tetap bertahan dalam pernikahan, bahkan kadang-kadang dalam kasus yang lebih buruk lagi, ya, suaminya akhirnya jatuh dalam dosa atau apa, seringkali itu hal yang menjadikan si istri bertahan adalah kepermanenan atau keajekan. Karena dengan si suami ini dia tahu udah dicukupi, pekerjaannya juga stabil, dalam hal-hal yang lain suaminya juga matang secara emosional, nggak gampang ambil keputusan, nggak tergesa-gesa, nggak gampang kejeblos. Nah, makanya walaupun dia terluka, walaupun mungkin dia nggak terlalu bahagia, tapi kalau keamanan ini dipelihara oleh si suami, itu menjadi memang fondasi si istri atau tambatan bagi si istri, sehingga dia akhirnya bertahan di dalam kesusahannya itu. Ya, tetapi juga ada rasa aman dari misalnya ancaman si suami terhadap dirinya gitu Bapak ya. Jadi kalau suami itu suka sering ringan tangan dan sebagainya, itu kan juga menimbulkan rasa tidak aman ya. Betul. Sudah tentu kalau ini datang dari suami sendiri, pemukulan, kekerasan, merasa tidak aman itu luar biasa besarnya Pak Gunawan. Jadi biasanya istri akan mau memang berpisah, dia takut sekali dan dia nggak bisa hadapi karena terlalu dekat gitu ya, orang yang membuat dia itu merasa terancam. Iya. Apakah ada hal yang lain lagi Bapak yang menjadi alasan wanita itu berselingkuh? Yang terakhir adalah kebutuhan yang kerap membuka pintu perselingkuhan ialah kesepian Pak Gunawan. Lebih daripada pria, kebanyakan wanita membutuhkan teman yang dapat bercakap-cakap dengannya. Ya, saya nggak berkata pria nggak butuh, tapi biasanya wanita itu lebih membutuhkannya. Di dalam kesepian dia rentan. Begitu seseorang masuk dan mengisinya, dia mudah jatuh. Nah, berbeda dengan pria, kebanyakan wanita tidak mendambakan pemenuhan seksual untuk mengisi kesepiannya. Enggak. Bukan berarti tidak ada kebutuhan itu, ada, tapi tidak mendesak seperti yang dialami pria. Jadi kebanyakan wanita waktu kesepian yang dia butuhkan benar-benar adalah seorang teman yang dapat diajaknya berbagi rasa, berbagi pikiran, pengalaman, suka dan duka. Nah, ini nih yang seringkali membuka pintu, akhirnya masuklah pria ke dalam hidupnya. Iya, kalau dia bukan membutuhkan teman atau seks gitu pada saat kesepian, sebenarnya apa yang dia butuhkan itu pada saat kesepian seperti itu Pak? Sebetulnya yang dia perlukan memang adalah seseorang Pak Gunawan di sampingnya. Kalau dia tahu ada orang di sampingnya dan dia bisa ajak ngomong, tiba-tiba tuh dia memang rasanya nyaman, ya, bukan hanya aman tapi juga nyaman, ya. Nah, itu sebab wanita membutuhkan itu. Nah, ini juga yang membuat kita mengerti kenapa para ibu yang sudah ada umur, anak-anaknya sudah besar juga tetap seringkali itu mau ngurusi anaknya, nanya lah ini itulah. Kenapa? Kan sebetulnya anaknya udah bisa, udah mandiri, tapi memang si ibu itu perlu itu tuh, karena memang dia memerlukan adanya kontak-kontak, dia ada di samping anaknya, anaknya ada di samping dia. Nah, itu juga yang dibutuhkan dari seorang pria. Maka kita sebagai suami mesti memperhatikan kebutuhan ini. Kita nggak bisa sembarangan hidup, nggak pulang lah atau pulangnya pagi lah dan sebagainya, dan berpikir istri kita nggak akan kesepian. Enggak, dia bisa kesepian, dan dalam kesepian dia rentan terhadap godaan. Iya, ada beberapa wanita itu yang mengatakan bahwa dia selingkuh karena dia marah terhadap suaminya atau melakukan balas dendam. Suaminya pernah selingkuh dan dia berkata, ini kan emansipasi, jadi saya juga boleh. Itu tuh bagaimana?
Ada ya, meskipun ya dalam pengalaman saya nggak terlalu banyak ya Pak Gunawan, tapi memang ada ya orang dalam kondisi marah, dia bisa lepas kendali dan dia akhirnya jatuhlah dalam hubungan dengan orang lain. Sudah tentu yang dalam kasus seperti itu pada umumnya Pak Gunawan, setelah dia jatuh dan dia sadar, kebanyakan tuh langsung memang memisahkan diri dari orang itu, dari rekan selingkuhnya. Sebab memang dia nggak benar-benar mau, nggak ada rasa cinta, nggak ada tertarik, tapi ya mau balas dendam aja. Jadi setelah melakukannya, biasanya dia dihantui oleh rasa bersalah yang sangat besar. Ini yang saya temui ya. Jadi sekali lagi ya, kita bisa berkata ya kepada wanita, walaupun marah mau balas dendam dan sebagainya, jangan. Sebab penyesalan itu tuh seumur hidup. Iya, Bapak, di dalam Alkitab, apakah ada contoh konkret itu tentang wanita yang berselingkuh itu, Bapak? Ada Pak Gunawan. Kitab 2 Samuel pasal 11 memuat kejatuhan Daud ke dalam dosa. Dia berzina dengan Bathsheba. Di sini dapat kita lihat ya bahwa Bathsheba berpartisipasi secara sukarela tanpa paksaan. Begitu Daud panggil, Daud berhubungan dengannya. Tidak ada paksaan sama sekali. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah, jawabannya terdapat di dalam pembahasan kita tadi, Pak Gunawan. Yang pertama, Bathsheba itu membutuhkan perhatian dan dia memperolehnya dari Daud. Pada saat itu, tentara pergi berperang selama berbulan-bulan. Kita tahu suaminya Uria adalah tentara. Dan kadang bertahun-tahun tanpa berkesempatan pulang menemui keluarganya. Kita dapat menduga bahwa Bathsheba membutuhkan perhatian, dan perhatian dari Raja Daud tidak mudah untuk dilawan atau diabaikan. Yang kedua, besar kemungkinan Bathsheba cemas memikirkan suaminya yang sedang bertugas di medan tempur. Hidup dengan Uria bukanlah sebuah kehidupan yang ajak. Dia tidak tahu apakah suaminya akan pulang atau tidak. Kan bisa saja terluka atau terbunuh. Daud datang membawa rasa aman. Bathsheba pun tidak kuasa menampiknya. Dan yang ketiga, sudah tentu kesepian berperan besar dalam perselingkuhan itu. Kita tidak tahu sudah berapa lama Bathsheba hidup sendiri, tidak ada yang dapat diajaknya berbicara, dan tidak ada yang mendampinginya, baik secara fisik maupun emosional. Tidak heran, begitu Daud masuk ke dalam hidupnya, Bathsheba tidak kuasa menolaknya, dia malah menyambutnya. Nah, jadi kita melihat dalam kasus Bathsheba, kebutuhan-kebutuhan yang telah kita bahas berperan besar dalam kejatuhannya. Ya, tapi memang ada kesan bahwa Bathsheba dan Uria ini agak kurang intim gitu, Pak. Ketika Daud memerintahkan atau memberi kesempatan kepada Uria ini untuk pulang supaya mereka bisa berkumpul gitu, tapi ternyata kan Uria memilih tidak masuk ke dalam rumah ini. Memang kita tidak tahu ya seperti apa rumah tangga mereka. Yang kita tahu pasti adalah Uria itu memang seorang kesatria, seorang tentara sejati. Jadi dia itu tuh mempunyai rasa kesetiakawanan yang begitu kuat. Dia merasa nggak benar dia itu tuh masuk ke rumahnya bermesraan dengan istrinya, sementara teman-temannya berperang di medan laga, tidurnya juga mungkin di hutan atau di batu atau apa. Nah, dia merasa dia nggak boleh begitu tuh. Dia orang yang sangat setia kawan. Nah, jadi karena orangnya sangat setia kawan dan mungkin juga ada sifat kakunya juga, ya besar kemungkinan memang ya Bathsheba rasa sepi lah dan perlu perhatian itu. Iya, selama ini kan biasanya kita itu menganggap Bathsheba ini korban pelecehan seksual dari Raja Daud gitu, entah karena takut, entah apa itu. Dan ini membukakan suatu sisi yang lain yang kita bisa berpikir memang ada kelemahan di sana. Ya, betul Pak Gunawan. Tapi bagaimana dengan misalnya istri Potifar yang menggoda Yusuf itu, Bapak? Memang kita juga tidak tahu ya seperti apa relasi nikah mereka. Namun ya salah satu kemungkinan yang bisa terjadi adalah pada saat itu tuh kebanyakan para petinggi itu mempunyai banyak istri. Jadi jarang yang hanya mempunyai satu istri. Kita tahu pun raja-raja di Israel kebanyakan juga beristrikan lebih dari satu. Nah, bisa diduga bahwa Potifar juga beristrikan lebih daripada satu. Nah, kita tidak tahu nyonya Potifar yang mana ini.
Sebab bisa jadi memang istrinya ada beberapa dan mungkin ada yang memang kesepian. Nah, kita selalu beranggapan pastilah istri Potifar itu muda. Belum tentu. Kalau Potifarnya sudah agak tua, mungkin saja istri yang mau menggoda Yusuf adalah orang yang sudah agak tua juga. Jadi ya kita tidak tahu, tapi besar kemungkinan memang istrinya itu tuh nggak mendapatkan perhatian yang dibutuhkannya. Itu juga salah satu bentuk perselingkuhan yang diawali dari si wanita gitu Bapak ya. Ya, dia yang berinisiatif ya. Apakah ada pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Begini, perselingkuhan adalah dosa yang tersembunyi ya, karena dilakukannya secara sembunyi-sembunyi dan di dalam ruangan yang tertutup kan ya. Tidak ada yang melihatnya. Namun Tuhan melihatnya. Ini yang mesti kita ingat Pak Gunawan. Sebagaimana ditegaskan dalam Amsal pasal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Menahan diri untuk tidak berselingkuh memang tidak dengan serta-merta menyelesaikan masalah pernikahan. Ya, masalah pernikahan bisa saja ada ya meskipun kita nggak berselingkuh. Tapi setidaknya kita dapat berkata bahwa menahan diri untuk tidak berselingkuh membuat masalah tidak bertambah parah. Sebab perzinahan pasti memperburuk masalah yang kita hadapi. Perzinahan tidak pernah menjadi jalan keluar, tidak pernah. Justru perzinahan adalah jalan buntu. Jadi jangan kita melakukannya. Iya, memang dosa apapun termasuk perselingkuhan itu biasanya memang didasari pada tidak adanya rasa takut terhadap Tuhan gitu Bapak. Seolah-olah Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan itu gitu. Itu yang membuat seseorang jatuh di dalam dosa termasuk perselingkuhan ini kan. Ya. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan yang penting ini. Dan kita berharap hal ini lebih banyak menyadarkan para pendengar acara Telaga ini. Pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa wanita berselingkuh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan